Halo semuanya, perkenalkan nama lengkap saya Teresia Puwisang dengan NIM 2423751068, kelas 4B, program studi D3 Akuntansi. Nah, kali ini saya akan menjelaskan mengenai laporan keuangan Common Size dari PT Zirex Indo Mandiri Buana Tbk. Tanpa berlama-lama, mari kita simak video berikutnya. Sebelum kita lanjut ke contoh analisis laporan keuangan Common Size yang telah saya buat dari PT Zirex Indo Mandiri Buana Tbk, terlebih dahulu kita harus mencari tahu apa itu analisis Common Size. Nah, analisis Common Size merupakan metode analisis laporan keuangan yang menyajikan setiap akun dalam bentuk persentase terhadap angka dasar tertentu atau total aset atau penjualan bersih. Metode ini membantu memahami struktur keuangan perusahaan, mengevaluasi kinerja, dan memudahkan perbandingan antar periode maupun antar perusahaan. Adapun tujuan analisis Common Size, yaitu yang pertama, mengetahui struktur dan komposisi aset, liabilitas, ekuitas, pendapatan, dan beban. Yang kedua, memudahkan perbandingan laporan keuangan antar periode. Yang ketiga, membantu mengidentifikasi perubahan yang signifikan dalam struktur keuangan perusahaan. Dan yang keempat, menjadi dasar dalam menilai efisiensi dan kinerja perusahaan. Adapun kelebihan dan kekurangan dari analisis Common Size. Nah, untuk kelebihannya yaitu yang pertama, mudah digunakan dan dipahami. Yang kedua, memudahkan perbandingan antar perusahaan yang berbeda ukuran. Dan yang ketiga, menunjukkan proporsi setiap akun terhadap total. Nah, untuk kelemahan dari analisis Common Size, yaitu ada 3 juga, yaitu yang pertama, hanya menunjukkan persentase, bukan penyebab perubahan. Yang kedua, tidak mempertimbangkan faktor eksternal yang memengaruhi kinerja perusahaan. Dan yang ketiga, perlu dikombinasikan dengan analisis lain agar hasilnya lebih lengkap. Sebelum kita lanjut ke analisis laporan keuangan Common Size yang telah saya buat, terlebih dahulu kita harus mengetahui rumus dari analisis Common Size. Nah, yang pertama, ada Common Size pada laporan posisi keuangan atau neraca. Nah, pada laporan posisi keuangan, setiap akun dinyatakan sebagai persentase dari total aset. Nah, untuk rumusnya, yaitu Common Size sama dengan nilai akun dibagi dengan total aset, lalu dikali dengan 100%. Yang kedua, ada Common Size pada laporan laba rugi, yang dimana pada laporan laba rugi, setiap akun dinyatakan sebagai persentase dari penjualan bersih. Nah, untuk rumusnya, Common Size sama dengan nilai akun dibagi penjualan bersih lalu dikali dengan 100%. Nah, yang ketiga, ada analisis Common Size pada laporan arus kas. Nah, setiap pos arus kas biasanya dibandingkan dengan total arus kas masuk atau total arus kas bersih tergantung pedoman dosen atau tugas yang diberikan. Nah, rumus yang paling sering digunakan adalah yang pertama ada Common Size arus kas sama dengan nilai pos atau arus kas dibagi dengan total arus kas lalu dikali dengan 100%. Atau Common Size arus kas sama dengan nilai pos arus kas dibagi dengan total penerimaan kas lalu dikali dengan 100%. Nah, untuk contohnya, mari kita lihat analisis laporan Common Size dari PT Zirex Indo Mandiri Buana Tbk yang ada pada kasus 2 yang telah saya buat. Berikutnya ada laporan posisi keuangan konsolidasi dari PT Zirex Indo Mandiri Buana Tbk. Nah, tadi kan sudah dijelaskan rumus dari laporan posisi keuangan yaitu nilai akun dibagi dengan total aset lalu dikali dengan 100%. Nah, untuk aset lancar, kas dan bank, nilai akunnya pada tahun 2025 senilai 4.537.030.631 rupiah dibagi dengan total aset 1.171.373.244 rupiah dengan lalu dikali 100 dengan hasil Common Size senilai 0,39%. Nah, untuk tahun 2024 yaitu
6.272.313.805 dibagi dengan 392.444.598.785 dikali dengan 100% dengan hasil common size pada 2024 yaitu 1,60%. Nah, begitupun ada piutang usaha bersih yaitu common size pada tahun 2025 58,32% dan 2024 14,91%. Nah, untuk piutang lain-lain pihak ketiga itu common size-nya pada tahun 2025 0,08% dan tahun 2024 0,08%. Nah, pajak dibayar di muka untuk common size pada tahun 2025 yaitu 5,70%, pada tahun 2024 0,00%. Biaya dibayar di muka pada tahun untuk common size pada tahun 2025 0,09 dan tahun 2024 0,26%. Untuk uang muka pemasok dan lainnya untuk common size yaitu 1,11% dan untuk 2024 6,79%. Untuk total aset lancar yaitu common size pada tahun 2025 yaitu 85,45% dan untuk tahun 2024 72,84%. Untuk aset tidak lancar, yang pertama aset pajak dan tangguhan yaitu untuk common size pada tahun 2025 yaitu 0,24% dan 2024 1,41%. Untuk bagian tidak lancar atas uang jaminan yaitu 0,0 pada tahun 2025 untuk common size 0,00% dan pada tahun 2024 0,02%. Untuk uang muka pembelian aset tetap pada tahun 2025 common size-nya 0,00%, untuk 2024-nya itu 0,62%. Nah, untuk aset keuangan yang dinilai pada nilai wajar melalui pendapatan komprehensif lainnya, pada tahun 2025 yaitu 3,53% dan tahun 2024 0,00%. Untuk estimasi tagihan pajak pada tahun 2025 1,15% dan tahun 2024 0,00%. Aset tetap neto pada tahun 2025 9,44%, tahun 2024 23,61%. Properti investasi neto pada tahun 2025 common size-nya 0,15%, pada tahun 2024 0,06%. Untuk aset tak terwujud neto pada tahun 2025 yaitu 0,02% dan 2024 0,10%. Total aset tidak lancar pada common size tahun 2025 yaitu 14,55% dan 2024 27,16%. Nah, untuk total aset yaitu tahun 2025 dan 2024 senilai 100,00%. Nah, yang berikut ada liabilitas dan ekuitas. Nah, untuk liabilitas jangka pendek, rumusnya tadi itu tetap sama ya teman-teman. Utang bank yang pertama ada nilai akun utang bank jangka pendek yaitu 266 miliar 50.672.890 rupiah dibagi dengan total aset 1
triliun 171 miliar 874 juta 373.244 rupiah, lalu dikali dengan 100%, hasilnya yaitu 22,70. Nah, untuk tahun 2024 untuk nilai akunnya yaitu 46 miliar 780 juta 579.133 rupiah dikali dengan total aset 392 miliar 444 juta 598.785 rupiah dikali dengan 100%, hasilnya 11,92%. Nah, untuk utang usaha pihak ketiga hasil common size-nya yaitu pada tahun 2025 45,24 dan 2024 8,19. Beban akrual pada tahun 2025 0,01%, tahun 2024 0,43%. Nah, untuk uang muka pelanggan pada tahun 2024 0,00%, tahun 2025 0,00%, tahun 2024 0,01%. Utang pajak tahun 2025 0,00, pada tahun 2024 0,01. Nah, 0,77. Nah, untuk pendapatan sewa diterima di muka yaitu pada tahun 2025 0,00, pada tahun 2024 0,00. Nah, berikut bagian lancar atas yang utang lain pihak ketiga yaitu tahun 2025 0,02%, tahun 2024 0,06%. Liabilitas pembiayaan konsumen pada tahun 2025 0,04%, pada tahun 2024 0,02%. Untuk liabilitas sewa pada tahun 2024 0,00%, pada tahun 2025 0,00%, pada tahun 2024 0,01%. Untuk total liabilitas jangka pendek pada tahun 2025 70,07, pada tahun 2024 21,41%. Nah, yang berikut ada liabilitas jangka panjang yaitu setelah dikurangi bagian lancar, utang lain-lain pihak ketiga, common size pada tahun 2025 yaitu 0,03 dan 2024 0,01%. Liabilitas pembiayaan konsumen tahun 2025 0,05 dan 2024 0,01%. Untuk liabilitas sewa pada tahun 2025 0,00%, pada tahun 2024 0,02%. Untuk liabilitas imbalan kerja pada tahun 2025 0,72 dan tahun 2024 2,08%. Untuk total liabilitas jangka panjang pada common size pada tahun 2025 yaitu 0,79% dan untuk 2024 2,13%. Total liabilitas untuk common size pada tahun 2025 70,86% dan tahun 2024 23,54%. Berikut ada ekuitas. Nah, untuk ekuitas sama rumusnya tetap sama yaitu nilai akun modal saham 33 miliar 333 juta 363.900 ribu rupiah dibagi dengan total aset yaitu 1.771 miliar 874 juta 373.244 rupiah
dengan hasil common size yaitu 2,84%. Untuk tahun 2024-nya 8,49%. Tambahan modal di sektor pada tahun 2025 common size-nya 5,91% dan 2024 17,63%. Untuk penghasilan komprehensif lain pada tahun 2025 common size-nya 0,09%, pada tahun 2024 0,22%. Yang berikut ada saldo laba. Telah ditentukan penggunaannya pada tahun 2025 common size-nya yaitu 0,55%, pada tahun 2024 yaitu 1,27%. Untuk yang berikut ada belum ditentukan penggunaannya yaitu common size pada tahun 2025 yaitu 19,75% dan tahun 2024 48,83%. Total ekuitas yaitu 29,14% pada tahun 2025 dan tahun 2024 76,46%. Untuk total liabilitas dan ekuitas pada tahun 2025 dan 2024 yaitu 100,00%. Berikutnya laporan laba rugi komprehensif dari PT Zirexindo Mandiri Buana Tbk. Nah, sebelumnya telah dijelaskan rumus common size dari laporan laba rugi, yaitu nilai akun dibagi dengan penjualan bersih lalu dikali dengan 100%. Nah, mari kita lihat. Yang pertama ada penjualan neto pada common size pada tahun 2025 yaitu 100,00% dan pada tahun 2024 100,00%. Untuk beban pokok penjualan pada tahun 2025 nilai akunnya minus 1.299.535.534 rupiah dibagi dengan penjualan bersih 1.152.052.100.465 rupiah dikali dengan 100%, hasilnya pada tahun 2025 minus 87,52%. Nah, untuk tahun 2024 nilai akun pada tahun 2024 yaitu minus 296.401.998.676 rupiah dibagi dengan penjualan bersih yaitu 364.238.673.755 rupiah dikali dengan 100% dengan hasil common size pada tahun 2024 yaitu minus 81,37%. Nah, berikut ada laba bruto yaitu nilai akunnya pada tahun 2025 146.574.565.441 rupiah dibagi dengan penjualan bersih 1.156.152.100.465 rupiah dibagi lalu dikali dengan 100% dengan hasil common size pada tahun 2025 yaitu 12,48%. Nah, pada tahun 2024 nilai akunnya 67,836.875.679 rupiah dibagi dengan penjualan bersih pada tahun 2024 yaitu 364.238.673.755 rupiah dengan hasil common size pada tahun 2024 yaitu 18,63%. Nah, untuk common size pada beban penjualan dan pemasaran yaitu minus pada tahun 2025 yaitu minus 2,14%, tahun 2024 minus 2,48%. Untuk
beban umum dan administrasi, common size pada tahun 2025 yaitu minus 2,93% dan untuk tahun 2024 minus 7,24%. Pada pendapatan atau beban operasional lain-lain neto yaitu pada tahun common size pada tahun 2025 yaitu minus 1,63%, pada tahun 2024 0,38%. Nah, untuk laba usaha pada tahun 2025 yaitu pada common size yaitu 5,78%, pada tahun 2024 9,28%. Nah, untuk pendapatan keuangan pada tahun 2025 common size-nya 0,01%, pada tahun 2024 0,03%. Untuk beban keuangan pada tahun 2025 common size-nya minus 0,56%, pada tahun 2024 minus 2,54%. Untuk laba sebelum pajak penghasilan yaitu untuk common size pada tahun 2025 yaitu 5,23%, pada tahun 2024 yaitu 6,77%. Nah, berikut manfaat beban pajak penghasilan. Yaitu yang pertama ada kini pada common size pada tahun 2025 yaitu minus 1,33%, pada tahun 2024 minus 2,81%. Nah, untuk tangguhan pada tahun 2025 minus 0,20%, pada tahun 2024 0,21%. Untuk jumlah beban pajak penghasilan pada tahun 2025 common size-nya minus 1,53%, dan pada tahun 2024 itu common size-nya minus 2,60%. Untuk laba tahun berjalan, nah itu nilai akunnya 43.565.155.598 rupiah dibagi dengan penjualan bersih 1.136.152.100.465 rupiah, lalu dikali dengan 100% dengan hasil common size pada tahun 2025 yaitu 3,70% dan tahun 2024 yaitu 4,17%. Berikutnya penghasilan komprehensif lain, yaitu ada item yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi tahun berikutnya, yaitu pada tahun 2025 common size-nya yaitu 0,01%, untuk tahun 2024 common size-nya 0,10%. Item yang berikut item yang akan direlevaksi ke laba rugi tahun berikutnya, perubahan nilai wajar dari aset keuangan yang diukur, yaitu pada tahun 2025 common size-nya 0,00%, pada tahun 2024 common size-nya 0,00%. Untuk total penghasilan komprehensif lain, nilai akun 130.078.139 rupiah dibagi dengan penjualan bersih 1.152.152.100.465 rupiah dikali dengan 100% hasil common size 2025 yaitu 0,01%. Untuk tahun 2024 nilai akunnya 339.554.880 rupiah dibagi dengan penjualan bersih pada tahun 2024 yaitu 368.238.673.755 rupiah dikali dengan 100%, hasilnya
pada tahun common size pada tahun 2024 yaitu 0,10%. Untuk jumlah laba komprehensif tahun berjalan, pada tahun 2024 nilai akunnya 43.693.737 rupiah dibagi dengan penjualan bersih 1.156.052.100.465 rupiah dikali 100% dengan hasil common size pada tahun 2025 3,72%. Pada tahun 2024 nilai akunnya 15.547.447.259 rupiah dibagi dengan penjualan bersih pada tahun 2024 364.673.755 rupiah dengan hasil common size tahun 2024 yaitu 4,27%. Nah, untuk laba per saham dasar untuk common size yaitu 0,00%, untuk common size tahun 2025 0,00%, tahun 2024 0,00%. Berikutnya ada laporan arus kas konsolidasi dari PT Zidax Indo Mandiri Buana Tbk. Nah, sebelumnya sudah dijelaskan untuk rumus laporan arus kas yaitu nilai pos akun arus kas dibagi dengan total penerimaan kas lalu dikali dengan 100% atau nilai pos arus kas dibagi dengan total arus kas lalu dikali dengan 100%. Nah, dari laporan ini yang pertama ada arus kas dari aktivitas operasi yaitu ada penerimaan dari pelanggan common size pada tahun 2025 yaitu 100,00% dan tahun 2024 100,00%. Untuk pembayaran kepada pemasok tahun 2025 minus 99,31%, tahun 2024 minus 58,96%. Untuk pembayaran kepada karyawan tahun 2025 minus 2,44%, tahun 2024 minus 3,06%. Untuk pembayaran untuk pajak penghasilan tahun 2025 common size-nya yaitu minus 18,35%, pada tahun 2024 minus 1,87%. Pembayaran untuk kegiatan usaha lainnya pada tahun 2025 common size-nya minus 6,66%, tahun 2024 minus 5,48%. Kas neto diperoleh dari atau digunakan untuk aktivitas operasi common size pada tahun 2025 yaitu minus 26,76%, pada tahun 2024 30,62%. Berikut ada arus kas dari aktivitas investasi, yaitu ada penerimaan penjualan aset tetap untuk common size pada tahun 2025 yaitu 0,02% dan tahun 2024 yaitu 0,02%. Untuk perolehan aset tak terwujud common size pada tahun 2025 yaitu 0,00%, tahun 2024 minus 0,09%. Untuk perolehan uang muka untuk pembelian aset tetap tahun 2025 common size-nya 0,00%, untuk 2024 minus 0,062%. Untuk pembelian aset keuangan yang dinilai pada nilai wajar melalui pendapatan komprehensif lain, pada tahun 2025 common size-nya yaitu minus 7,61%, untuk 2024 0,00%. Perolehan aset tetap pada tahun 2025 common size-nya yaitu minus 4,04%, pada tahun 2024 minus 6,95%. Untuk kas neto digunakan untuk aktivitas investasi pada tahun 2025 common size-nya minus 11,65%, pada tahun 2024 minus 7,63%. Berikut ada arus kas dari aktivitas pendanaan untuk penerimaan dari utang bank jangka pendek pada tahun 2025 common size-nya 80,79%, tahun 2024 86,39%.
Penambahan liabilitas sewa common size pada tahun 2025 minus 0,01%, tahun 2024 0,04%. Pembayaran utang pembiayaan konsumen tahun 2025 minus 0,08%, tahun 2024 minus 0,02%. Untuk pembayaran dividen untuk pembayaran utang pembiayaan konsumen pada tahun 2025 yaitu minus 0,08%, pada tahun 2024 yaitu minus 0,02%. Untuk pembayaran dividen pada tahun 2025 minus 0,41%, pada tahun 2024 minus 1,67%. Untuk pembayaran beban bunga pada tahun 2025 minus 1,19%, pada tahun 2024 minus 2,49%. Untuk pembayaran utang bank jangka pendek pada tahun 2025 yaitu minus 41,01%, pada tahun 2024 minus 106,99%. Untuk kas neto yang diperoleh dari atau digunakan untuk aktivitas pendanaan pada tahun 2025 common size-nya 38,09%, dan pada tahun 2024 common size-nya yaitu minus 24,75%. Untuk yang berikut ada penurunan neto kas dan bank. Nah, untuk common size-nya yaitu tahun 2025 minus 0,32%, tahun 2024 minus 1,76%. Berikut ada pengaruh perubahan kurs valuta asing, kas dan bank pada tahun 2025. Common size tahun 2025 itu 0,00%, pada tahun 2024 0,02%. Kas dan bank pada awal tahun itu common size-nya 1,14%, tahun 2024 yaitu 3,43%. Untuk kas dan bank pada akhir tahun common size pada tahun 2025 yaitu 0,82%, dan tahun 2024 1,69%. Berikutnya ada penjelasan analisis dari laporan keuangan common size yang sudah dijelaskan sebelumnya. Nah, yang untuk penjelasan analisis yang pertama ada laporan posisi keuangan berdasarkan analisis common size. Aset perusahaan perubahan pada tahun 2025 didominasikan oleh piutang usaha sebesar 58,32% dari total aset, sedangkan pada tahun 2024 didominasikan oleh persediaan sebesar 49,20%. Dari sini, pendanaan liabilitas mencapai 70,86% dari total aset pada tahun 2025, meningkat tajam dibanding tahun 2024 sebesar 23,54%. Hal ini menunjukkan ketergantungan perusahaan terhadap utang semakin besar. Yang kedua ada laporan laba rugi penjualan neto menjadi dasar 100%. Beban pokok penjualan pada tahun 2025 mencapai 87,52% dari penjualan, lebih tinggi dibandingkan tahun 2024 sebesar 81,37%. Akibatnya margin laba bruto tahun turun dari 18,63% menjadi 12,48%. Laba bersih juga menurun dari 4,17% menjadi 3,70% dari penjualan, menunjukkan profitabilitas perusahaan sedikit melemah. Yang ketiga ada laporan arus kas pada aktivitas operasi. Pembayaran kepada pemasokan mencapai 99,31% dari penerimaan pelanggan. Nah, pada tahun 2025 jauh lebih tinggi dibanding tahun 2024 sebesar 58,96%. Akibatnya, arus kas operasi berubah menjadi negatif sebesar 26,76% dari penerimaan pelanggan. Kondisi ini menunjukkan bahwa sebagian besar kas yang diterima digunakan untuk membiayai kegiatan operasional perusahaan. Nah, kesimpulannya, analisis common size menunjukkan bahwa tahun 2025 perusahaan mengalami pertumbuhan
usaha yang besar, tetapi struktur aset lebih banyak terkonsentrasi pada piutang dan struktur pendanaan lebih banyak berasal dari utang. Selain itu, efisiensi laba dan arus kas operasi mengalami penurunan dibanding tahun 2024. Sekian presentasi dari saya ucapkan terima kasih, mohon maaf bila ada kesalahan pengucapan. Sekian dan terima kasih.